Annyeonghaseyo. Annyeong Pak. Annyeong Pak. Selamat sore, kita mulai kuliah kita ya. Jadi kalau udah mulai kuliah kita ya masuk dari ACID lah. Baik, kita mulai pertemuan ketiga probabilitas dan statistika. Topik 5 Pouba Acak Diskrit. Jelas itunya, wajahnya? Slide-nya? Oke, kita mulai dari quote dulu ya. Statistik menunjukkan bahwa ketika pelanggan mengeluh, pemilik bisnis dan manajer seharusnya dapat bersemangat tentang hal itu. Pelanggan mengeluh merupakan kesempatan besar untuk bisnis, demikian Zig Ziglar, ya, seorang pakar marketing. Pertemuan kelima kita terkait Pouba Acak. Pouba Acak itu ada dua pertemuan. Hari ini Pouba Acak Diskrit. Minggu depan kita bicara Pouba Acak Continue. Ya. Nah, kita review minggu lalu kita bicara counting teknik menghitung, ya. Metode menghitung. Kita bicara ada 3 pokok bahasan minggu lalu counting teknik, yaitu multiplikasi, teknik multiplikasi, ya, terbantu dengan mendapatkan suatu model yang disebut dengan diagram pohon. Kemudian bagaimana kita menghitung permutasi, ya. Teknik multiplikasi juga bisa didekati dengan permutasi atau sebaliknya. Permutasi bisa didekati dengan teknik multiplikasi. Kemudian kombinasi, ya, permutasi dan kombinasi kita bisa membedakannya ketika karakter dari permutasi dia memperhatikan urutan, ya. Sementara kombinasi tidak memperhatikan. Ketika kita mengambil katakanlah ABC, mengambil 2 dari kombinasi ABC, A dan B, itu beda dengan B dan A. Ya, kalau dikombinasi AB, BA, AC, BC, ya, BC, AB, BA, dipermutasi urutannya beda, ya. 123, 123 dengan 321, nah itu berbeda. Nah, itu permutasi dihitung. Nah, kalau dikombinasi, ya dihitungnya sekali. AB, BA, kombinasinya sama, dihitung sekali. Artinya apa? Nilai permutasi untuk mengecek, ya formulanya mirip-mirip masalahnya, ada R objek diambil dari N objek. Permutasi NR, yaitu N faktorial, dibagi N dikurang R faktorial. Hanya pembaginya cuma N dikurang R faktorial. Kalau dikombinasi ada pembaginya R faktorial dikali N kurang R faktorial. Sehingga pembaginya lebih banyak. Nah, kalau pembaginya lebih banyak dari formulasinya, maka jumlah hasilnya lebih sedikit. Nah, karena kenapa tadi? A dan B, dia tidak memperhatikan urutan. Jadi, membedakan permutasi kombinasi, pertama dari urutan, ya. Kemudian hasilnya pun formulasinya, ya, akan menghasilkan jumlah yang lebih sedikit untuk kombinasi, ya, karena dia tidak memperhatikan, dan lebih banyak hasilnya di permutasi karena di pembilangnya itu ada faktor R faktorial, ya, dikali N kurang R faktorial untuk kombinasi, sementara kalau di permutasi R faktorialnya nggak ada. Ini supaya kita tahu membedakannya. Itulah yang kita lihat di counting teknik. Tentu itu dipakai dalam menghitung, ya, peluang.
ya, itu dihitung. Salah satu nanti kita gunakan dalam peubah acak yang akan kita masuk dalam peubah acak diskrit hari ini. Nah, learning objektifnya peubah acak diskrit ini, di akhir kuliah mahasiswa diharapkan mampu mendefinisikan peubah acak sebagai fungsi, mapping, serta memahami event space dan probability space. Di akhir kuliah, yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu membedakan kasus pada peubah acak diskrit dan kontinu. Ya. Nah, peubah acak itu ada yang namanya distribusi peluang. Ya. Nah, di dalam diskrit dikenal dengan PMF, probability mass function. Ya. Ada suatu fungsi distribusi tapi disebut mass function. Sementara kalau di kontinu istilahnya PDF, probability density function. Ya, dia hanya istilah yang berbeda. Kemudian kumulatif distribution function, mean, ya, rataan, variansi, fungsi pembangkit momen, beserta grafik dan masing-masing parameter. Ya. Learning objektif yang ketiga, di akhir kuliah, mahasiswa diharapkan mampu melakukan transformasi variabel acak. Ya, referensi kita Walpole, ya, dan tugas kita, tugas ketiga terkait dengan peubah acak dan menghitung, ya, ekspektasi matematik. Di Walpole itu ada di bab 3, bab 4, ya, bab 3 dan bab 4. Nah, udah dibagikan tadi di grup, di Excel-nya, nanti dilihat. Nah, selain dari referensi textbook itu yang sebagai wajib dibaca dan dikerjakan tugasnya, ya, saya menyarankan juga melihat video yang ada di MIT Open Course, ya, untuk variabel acak diskrit, ya. Ini dia sampai 3 kali pertemuan, ya. Variabel acak diskrit yang 1, 2, 3, rata-rata video open course-nya 50 menit, ya. Artinya kita bisa tahu bagaimana dia menekankan konsep agar kita paham dan bagaimana tingkat kesulitan dari variabel acak ini, ya. Nah, jadi tolong ini dilihat juga sebagai referensi yang membantu memahami, ya, random variabel ini, secara khusus variabel acak diskrit ini, ya. 3 video ini silakan dilihat di YouTube, ya. Oke. Topiknya ada 4, ya. Memahami konsep dasar peubah acak, kemudian peubah acak diskrit, peluang suatu kejadian dalam peubah acak, dan yang terakhir transformasi peubah acak. Ya. Kita mulai pemahaman konsep dasar peubah acak, ya. Konsep dasar peubah acak. Ya. Dalam satu eksperimen seringkali kita lebih tertarik bukan pada titik sampelnya, tetapi gambaran numerik dari hasilnya. Jadi satu sampel space, ya, satu sampel space, kemudian dilakukan percobaan mengambil sampel secara acak. Kita lebih tertarik dengan angka numerik yang ada di sampel space-nya, ya. Jadi bagaimana angka yang di sampel space ini diambil angka realnya, ya, angka realnya. Contoh misalnya sejumlah mahasiswa kelas probability statistik diukur tinggi badannya, sampel 1 tingginya 165 misal, sampel 2 160 cm, ada angka numerik real, ya. Sampel 3, ya, sama dengan tingginya sampel 1 165, sampel 4 tingginya 170, di atas 165. Nah, nilai perpindahan dari nilai numerik ini, inilah yang menjadi variabel acaknya, ya. Contoh berikutnya misalnya
pada pelemparan sebuah koin dua kali koin bisa keluar angka, bisa keluar gambar. Berapa banyaknya sisi angka yang muncul? Nah, sisi angka yang muncul. Nah, sampel space-nya ya terdiri dari ada 4 sampel point, bisa keluar angka-angka, ya keluar angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Nah, kita yang berkepentingan adalah munculnya angka. Kalau muncul sekali, berarti kita menyebut ya variabelnya sama dengan 1. Muncul 2 kali seperti AA, variabelnya 2. Ya. GA muncul sekali angka, variabelnya 1. Tidak pernah muncul angka, variabelnya 0. Sehingga random variabel X, yaitu pelemparan dadu ini, ya memiliki peubah acak, yaitu 0, tidak keluar angka, 1 angka keluar, 2 angka keluar. Karena ada 4 sampel space, ada 4 kemungkinan, dan 0 itu cuma sekali mungkin, maka peluang, ada distribusi peluang di sini. Ya, GG yang 0, jadi random variable, probabilitas, random variable X sama dengan 0, di mana 0 artinya tidak keluar angka, itu adalah 1 dibagi 4. Ya. Distribusi peluang, random variable X, misalkan X adalah banyaknya sisi angka, ya sama dengan 1, ada 2, AG atau GA, berarti peluangnya 2/4. Ya. Random variable X, probabilitas X, di mana random variable X sama dengan 2, ya sampel poinnya AA, berarti 1/4. Nah, inilah konsep dasar dari peubah acak. Jadi kita harus paham ya konsep dasar peubah acak, mengambil ke angka suatu, ke gambaran numerik dari hasil percobaan. Ya. Sehingga kita bisa melihat apa itu peubah acak, apa itu variabel atau nilai peubah acak. Ya. Misalkan untuk setiap titik dalam ruang sampel, kita memasangkan sebuah bilangan. Dengan demikian terdefinisikan sebuah fungsi pada ruang sampel tersebut. Fungsi tersebut dinamakan peubah acak atau fungsi acak. Nama lain peubah stokastik atau fungsi stokastik. Maka kita bisa mendefinisikan suatu fungsi bernilai real yang harganya ditentukan oleh tiap titik di dalam ruang sampel dinamakan peubah acak. Selanjutnya peubah acak ditandai dengan huruf besar, ya. Random variable ditandai dengan huruf besar, X besar. Dan nilai peubah acak ya ditandai dengan huruf kecil, misalnya X kecil, ya. Selanjutnya kita perlu memahami peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu, ya. Disebut peubah acak diskrit ketika peubah acak yang dibangkitkan dari ruang sampel itu dari sampel diskrit dan himpunan kemungkinan hasilnya dapat dihitung. Sebagai contoh, banyak barang yang cacat dalam sampel sebesar K. Banyaknya korban meninggal dalam kecelakaan setiap tahunnya dan sebagainya. Semua berada dalam ruang sampel diskrit, ya. Dia merupakan himpunan kemungkinan hasilnya dapat dihitung berapa banyak. Nah, sementara kalau peubah acak kontinu ya adalah peubah acak yang nilai-nilainya tak terhingga atau berisi sederetan anggota yang sebanyak-banyaknya titik dalam sebuah garis. Ya, kita membayangkan titik dari sebuah garis ya tidak terhingga. Nah, itu disebut dengan peubah acak kontinu. Ruang sampelnya mengandung titik sampel sebanyak titik pada sebuah garis. Ya. Nah. Random variable ya, memiliki fungsi probabilitas. Ya. Ini yang kita masuk ke
domain baru, yaitu random variable, ya, fungsi stokastik, ya, memiliki distribusi probabilitas, memiliki fungsi probabilitas. Disinilah perbedaan random variable perubahan acak, memiliki fungsi probabilitas. Fungsi probabilitas apa? Fungsi probability mass function, ya. F kecil, X kecil. Terkadang juga untuk memisahkan dengan density function, ada juga referensi yang menulis pakai P kecil, X, ya. Jadi ada yang bikin P untuk membedakan yang mana yang mass, yang mana density. Nah, Fx, tapi kalau dia sama, kita menyebut Fx untuk kasus diskrit, maka disebut lebih spesifiknya probability mass function, PMF. Nah, untuk kasus continue, sebutannya Fx ini, fungsi densitas ini, disebut probability density function. Ya. Distribusi peluang ini ya, disebut probability density function, PDF. Sementara yang diskrit, ya, distribusi peluangnya, sebutan yang spesifiknya disebut PMF, probability mass function. Jadi intinya ada distribusi probability, distribusi peluang, ya, ada suatu fungsi. Oke. Kemudian dalam random variable itu ada yang dikenal dengan cumulative distribution function. Ya, fungsi distribusinya dikumulatif menuju 1, ya, dari 0 ke 1. Ya, dijumlah sampai dia di 1. Ya. Fungsi probabilitas itu mengandung ekspektasi, ya. Ekspektasi E, ya, disingkat dengan E. Variance disingkat dengan VAR. VAR, tapi lebih banyak VAR. Moment. Dan fungsi probabilitas ada moment generation function, ya. MGF. Nah, inilah ruang lingkup fungsi probabilitas dalam random variable, ya. Kita mulai dari pemahaman probability distribusi dan probability mass function, ya. Probability distribusi peluang, variabel acak, random variabel acak X adalah deskripsi probabilitas, kata lain peluang, yang terkait dengan nilai yang mungkin dari random variabel X. Distribusi sering ditentukan hanya dengan daftar nilai yang mungkin dari masing-masing. Probability mass function, PMF, adalah fungsi yang memberikan penaksiran probability atau peluang dari variabel acak diskrit pada nilai tertentu. Ya. Probability mass function, ya, PMF, adalah fungsi. Ya, fungsi. Probability mass function merupakan fungsi PMF atau distribusi peluang. Ya. Suatu peubah acak diskrit X besar. Bila untuk setiap hasil, ya, X kecil yang memungkinkan berlaku, fungsi Fx, ya, distribusi peluang Fx selalu positif, lebih besar dari 0. Ya. Penjumlahan distribusi peluang fungsi Fx untuk semua X itu sama dengan 1. Probability random variable X sama dengan X itu adalah fungsi distribusi peluang, probability mass function. Nah, inilah konsep definisi dari PMF, probability mass function, ya, yang dikenakan untuk random variable diskrit. Ya, contoh, ruang sampel dari urutan 3 lemparan koin yang adil berjumlah, ruang sampelnya, sampel space-nya 2/3, ya, 3 kali bisa keluar head, ya, head, tail, head, ya, sampai tail, ada 8, ya, ada 8 kemungkinan urutan keluarannya.
Jika random variabel X adalah variabel acak yang menyatakan angka tersebut dari head H, maka range X, ya, range X itu didefinisikan 0, artinya tidak keluar head, jadi tail, contoh, tail tidak keluar, itu adalah ruangnya 0. Kemudian 1, artinya 1 kali keluar head, angka, yaitu ada di H head, tail head, ini 2. Yang satu head, tail 1, ya. Tail head, 2. Tail head 3. Nah, ada 3 yang keluar head-nya 1, maka peluangnya dibagi ruang sampel 8, berarti 3/8. Nah, kalau tadi 0, berarti sampel poinnya adalah tail, hanya sekali. Maka 1 dibagi ruang sampel 8. Peluangnya adalah 1/8. Kalau 2, artinya, ya, 2 head keluar dari ruang sampel tersebut, yaitu head tail 1, kemudian head tail head 2, tail head 3, ada 3, ya, yang memberikan head 2 kali keluar, ya, random variabelnya. Jadi probabilitas random variabel X sama dengan 2, yaitu 2 head-nya, itu adalah 3/8. Nah, 3, range 3, probabilitas random variabel X sama dengan 3, di mana 3-tiganya keluar head, yaitu head, itu cuma sekali dalam ruang sampel, yaitu head, maka peluangnya adalah 1 dari 8, 1/8. Kemudian kita bisa menggambarkan distribusi ini di dalam distribusi probabilitas, ya, dalam fungsi fx terhadap X, di mana X adalah nilai peubah acaknya 0, ya, nilai fungsinya 1/8, yaitu distribusi peluangnya. 1, distribusi peluangnya tadi 3/8, X sama dengan 2, distribusi peluangnya 3/8, X sama dengan 3, distribusinya 1/8. Inilah konsep dasar pemahaman, ya, bagaimana random variable, ya, dipindahkan menjadi fungsi PMF-nya, digambarkan dalam distribusi probabilitas. Random variabel X dinyatakan dalam numerik, ya, X, variabel X. Variabel X0, berapa peluang distribusinya, ya, distribusi peluangnya. Nah, inilah konsep dasar dari random variabel, dalam hal ini diskrit. Contoh selanjutnya, contoh 2, kita lihat, hitunglah distribusi peluang. Fungsi distribusinya, bilangan yang muncul bila 2 buah dadu dilempar. Ya, kita lihat, jika 2 dadu dilempar, ya, maka akan keluar 1, bisa keluar 2, bisa keluar 3, keluar 4, keluar 5, keluar 6. Dadu kedua juga begitu. Sehingga angka yang keluar itu, kalau keluar dari 1-1 jumlahnya 2, 1-2 jumlahnya 3, 1-3 jumlahnya 4, 1-6 jumlahnya 7. Ya, hitunglah distribusi peluang bilangan yang muncul, bilangan 2 buah dadu. Ya, jumlah bilangan 617, 628 sampai 66 itu keluar 12. Maka ruang sampel itu ada 6 kali 6, ada 36. Maka setiap titik sampel peluangnya 1/36. Ya, setiap titik sampel peluangnya 1/36 atau 1/6 kalau dia seimbang, 1/6 dikali 1/6, 1/36. Nah, misalkan random variabel X adalah peubah diskrit yang menyatakan semua jumlah yang mungkin. Nilai X yang mungkin adalah 2, ya, variabelnya jumlahnya 2 sampai 12 tadi, ya. Maka peluang setiap titik sampel itu tadi 1/36. Maka densitas di mana jumlahnya 2, ya, probabilitas random variabel X sama dengan 2 itu hanya ada 1.
Sehingga peluangnya adalah sepertiga planar dan di titik sampel satu-satu. Ya. F3 yaitu probabilitas random variable X sama dengan 3 itu diberikan oleh dua kotak, yaitu 21 dan 12. Karena dua kotak, maka peluangnya 2/36. Kontribusinya dari 12 dan 21. Ya. Probabilitas density, distribusi peluang, fungsi probabilitas F4, yaitu probabilitas random variabel X sama dengan 4, yang isi jumlahnya 4, itu ada 3, yaitu 31, 22, sama 13. Maka karena ada 3 kotak, mengisi 3 kotak dari 36 kotak, maka dia probabilitasnya 3/36, ya. Nah, dan seterusnya, sampai ke 12, kita bisa membuat yang namanya tabel distribusi peluang random variable X. Dan kita bisa gambarkan distribusi peluang fungsi fx terhadap variabel X 2 sampai 12. Ya. Ini bagaimana kita mendefinisikan random variable. Contoh ketiga, ya, bagaimana kita mendefinisikan random variable? Carilah rumus. Nah, kita sudah diminta mendapatkan formula, rumus, merupakan fungsi. Nah, disinilah kata fungsi itu muncul, rumus, fungsi, dari distribusi peluang. Ya. Ketika kita bicara distribusi peluang, kalau di diskrit dia bicara PMF, ya, disingkat distribusi peluang. Banyaknya sisi angka yang muncul bila satu buah koin dilempar sebanyak 4 kali. Kalau dia dilempar 4 kali, maka ruang space-nya 2/4, ya. Dari A, semua keluar angka, sampai tidak pernah keluar angka, G, gambar semua ada 16. Maka setiap titik sampel itu punya peluang 1/16. Ya. Nah, carilah rumus distribusi peluang banyaknya sisi angka. Ya, sisi angka. Maka keluarnya sisi angka itu adalah kombinasi, ya, dari 4 kali percobaan keluar angka X, random variabel X bisa 0, tidak keluar angka, keluar 1 angka, keluar 2 angka, ya, keluar 3 angka, atau keluar 4, semuanya angka, yaitu AAA. Jadi kombinasi 4 dari, ya, X, ya. 4 dari X. Nah, kombinasi 4 dari X, kita lihat minggu lalu dalam counting teknik dihitung 4 faktorial dibagi X faktorial dikali 4 kurang X faktorial. Kita masukkan jika X 0. Ya. Ketika X 0, maka kombinasi 4 0 itu adalah 1. Ya. Jadi F0, fungsi distribusi peluang F0, ya, untuk X0 itu 1 dibagi 16. Ya. 1 dibagi 16 karena ada ruang sampelnya 16, titik sampelnya ada 1, berarti 1/16. Jika X1 berarti kombinasi 4/1, yaitu 4 faktorial dibagi 1 faktorial dikurangi 4 kurang 1, 3 faktorial, jadi keluar 4/16, 1/4. Ya. X2 berarti apa? Kombinasi 42 kemungkinannya. 4 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi lagi 2 faktorial, berarti 4 kali 3 bagi 2, berarti 2 kali 3 6, 6 dibagi 16 atau 3/8, ya. 3 faktorial berarti kombinasi 4 keluar 3, ya. Maka 4 faktorial dibagi 3 faktorial bagi 1 berarti 4, ya. Sisa 4/16, 1/4, ya. 4-4-nya adalah angka, maka 4 dari 4, kombinasi 4,4. Ya. 4 faktorial dibagi 4 faktorial dibagi 0 faktorial. 0 faktorial itu sama dengan 1. Ya, sama dengan hasilnya 1. Jadi 1/16. Nah, kita bisa buat fungsinya. Ya. Ya. Oke, ya, ke fungsinya dan hitung angkanya. Ya. Contoh berikutnya. Bagaimana kita menyatakan
ya random variable dari contoh dari pengiriman 8 pesawat TV ke sebuah dealer diketahui 3 diantaranya cacat. Jadi pesawat yang di dealer, TV yang di dealer ini ada 8, 3 cacat berarti ada 5 baik, 5 bagus. Tiba-tiba ada sebuah hotel membeli 2 pesawat dari 8 yang ada ini, bisa keambil dari 5 yang baik, bisa keambil dari 3 yang cacat. Ya. Cari distribusi peluang banyaknya TV cacat yang diterima hotel tersebut. Dia bisa cacatnya didapat dari dia mengambil 2 dari 2 ini, ketika 0 berarti tidak ada yang cacat, ya berarti diambil semua dari 5 yang baik. Nah, gitu. Nah, ruang sampel karena ada 8 TV diambil 2 berarti 8 TV diambil 2 adalah kombinasi berapa kombinasi 8 diambil 2 yaitu 8 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi lagi 8 kurang 2 faktorial 6 faktorial. Ya, berarti 8 kali 7 bagi 2, 4 kali 7 ada 28. Ya, kemungkinan ruang sampelnya dibagi dengan 28. Nah, kemungkinan keambilnya kalau dia probabilitas random variable X sama dengan 0, yang artinya tidak ada barang yang cacat yang keambil. Berarti semua keambil dari yang baik, yang dari 5 kombinasi 2 dan 5 dikalikan ya, dari 3 kombinasi 3 dan 0 dari yang cacat tidak ada yang keambil. Maka ya kita bisa hitung ya kombinasi 3 0 1 kombinasi 3 0 1 5 2 itu adalah 5 dibagi 2 faktorial, 5 faktorial bagi 2, 3 faktorial, berarti 5 kali 4 bagi 2. Ya. 5 kali 4 bagi 2 berarti 5 kali 2, 10. Berarti 10. Dibagi tadi sampel space-nya 28. Ya. Jadi 10 per 28. Distribusi peluang F1, probabilitas random variable X sama dengan 1, ada 1 yang barang cacat. Ya. Berarti ada 1 yang barang baik, karena dia ngambil 2. Berarti 3 dari barang catat keambil 1, ya berapa nilainya, dikali 5 barang baik diambil 1, kombinasi 5 1, ya karena dia ngambil 2, 1 dari yang cacat, 1 dari yang baik, ya dibagi sampel space tadi 28. Nah 31 adalah 3 faktorial dibagi 1 faktorial dibagi 2 faktorial atau 3. 51 kombinasi 51, 5 faktorial dibagi 1 faktorial bagi 4 faktorial 5. 3 kali 5 15, jadi 15 per 28. Ya. F2 yaitu probabilitas random variable X sama dengan 2. Semua keambil yang rusak, yang cacat. Berarti apa? Cacat 3 keambil semuanya. Jadi kombinasi 32. Ya. Kombinasi 32. Nah, sementara kombinasi yang baik 50 tidak ada diambil dari situ. 50 itu 1, 32 itu adalah 3. Sehingga keluarlah 3 per 28. Sehingga kita bisa membuat suatu tabulasi yang disebut dengan distribusi peluang random variable X yang X random variable X ya ketika X berubah acak 0, 10 per 28 sudah kita hitung, X1 1 cacat 15 per 28, semuanya barang yang diambil yang dipesan 2 itu cacat semua, peluangnya 3 per 28 ya. Mudah-mudahan dengan sampai di sini kita memahami betul konsep dari ya random variable yang kita sebut dengan PMF-nya, probability mass function, yang juga kita sebut distribusi peluang, distribusi probabilitas, fungsi probabilitas. Ya, sampai saat ini kita telah menyelesaikan pemahaman yang konsep dasar dari PMF. Ya, silakan latihan. Ya, suatu kotak yang berisi 4 buah bola hitam, 2 bola hijau, 3 buah bola diambil secara berurutan, tidak boleh dikembalikan sebelum pengambilan berikutnya, carilah distribusi peluang banyaknya bola hijau yang terambil, ya PMF-nya, buat distribusi, tabel distribusi dari peluangnya. Oke. Ya, PMF selesai, kita akan masuk ke CM, kumulatif, distribusi kumulatif. Kumulatif distribution function, fungsi distribusi kumulatif. Ya.
Seringkali kita membutuhkan nilai peubah acak random variable X lebih kecil atau sama dengan suatu bilangan real tertentu, ya, X, yaitu probability random variable X lebih kecil dari suatu nilai peubah acak X. Ini kita sebut distribusi kumulatif dan disimbolkan dengan F besar, fungsi besar, F besar X. Ya. Sehingga kita bisa mendefinisikan distribusi kumulatif, ya, F besar X, suatu peubah acak diskrit dengan distribusi peluang F kecil X dinyatakan oleh, ya, F besar X, distribusi kumulatif, adalah probabilitas X lebih kecil dari X, ya, X kecil, ya, sama dengan penjumlahan semua fungsi, ya, fungsi probabilitas atau distribusi peluang untuk semua nilai X. Ya. Distribusi kumulatif sering disingkat fungsi distribusi saja, ya, fungsi distribusi. Distribusi peluang PMF sering disingkat distribusi peluang, ya. Distribusi kumulatif sering disingkat fungsi distribusi, ya. Fungsi distribusi atau fungsi kumulatif. Ya. Jadi kalau baca buku referensi ada kata-kata lain dari fungsi distribusi, fungsi kumulatif, ya ini bicara F besar atau distribusi kumulatif, ya. CDF kumulatif. Nah, distribusi peluang ya, sering dikenal dengan F kecil X. Ya. Fungsi distribusi tadi adalah bicara kumulatif. Ya. Kumulatif. Contoh fungsi distribusi, fungsi kumulatif F1,5 itu adalah probabilitas random variable X lebih kecil atau sama dengan 1,5. Ya. Lebih kecil atau sama dengan 1,5. Yaitu fungsi dari contoh tadi, dari contoh 4, kita sudah punya F0, F1, F2. Nah, kalau disebut berapa fungsi distribusi kumulatif 1,5, artinya lebih kecil dari 1,5, yaitu di 0 dan 1 penjumlahannya. Ya. Karena sigma tadi penjumlahannya. Ada 2 fungsi densitas di sana, ya, distribusi peluang F0 dan F1, jumlahkan 10/28 ditambah 15/28, yaitu 25/28. Jika random variabel X hanya memiliki X1, X2, Xn yang berhingga, maka fungsi distribusinya adalah, ya, fungsi distribusi X sama dengan 0 untuk X lebih kecil dari Xi, ya, sama dengan Fxi di antara X, ya, Xi, dan penjumlahannya dan nilai totalnya sama dengan 1 untuk X untuk jumlah keseluruhannya, ya. Contoh 4 ini. Dari contoh 4 fungsi distribusinya, kita tahu tadi fungsi distribusi 4, ya, yang lempar, ya, yang fungsi 4 ini di Fx X0 10/28, X1 distribusi peluangnya 15/28, random variable X sama dengan 2, 3/28, ya. Dari pengiriman 8 TV ke sebuah dealer, diketahui 3 diantaranya cacat. Ya. Jika sebuah hotel membeli 2 pesawat TV dari dealer, cari distribusi peluang banyaknya TV cacat yang diterima hotel tersebut. Kita tadi sudah menghitung, ya, distribusi peluangnya, random variable X untuk X0, 10/28, X1 15/28, X2 3/28. Maka kita hitung, ya, F1, ya, F1 adalah fungsi distribusi 1 adalah F0 tambah F1, kita jumlah 10 tambah 15, ya, 10 tambah kita ketahui fungsi distribusinya, ya, fungsi distribusinya X 0 untuk X lebih kecil 0, ya, tadi X 0 dan 1 itu 10/28, ya, lebih kecil dari 1, 10/28,
ya. Lebih kecil dari 1 hanya ada di 0. Lebih kecil 2 itu adalah F0 tambah F1, ya, 25/28. Lebih besar dari 2, berarti semuanya ya sama dengan 1, ya. Hanya besar 1. Maka F1 adalah F1 fungsi 1 dikurangi fungsi 0, ya. Fungsi 1 dikurangi fungsi 0. Ya, fungsi 1 25/28, fungsi 0 10/28. Ya, keluarlah 15/28, konsisten dengan yang sebelumnya, ya. Nah, grafik distribusi peluang untuk pengubah acak diskrit secara geometrik dapat digambarkan dengan diagram batang atau histogram, ya. Misalkan distribusi peluang F0 1/16, F1 1/4, F2 3/8, F3 1/4, dan F4 1/16, maka fungsi distribusinya berbentuk, ya, untuk X lebih kecil 0, ya, di antara lebih besar 0 dan 1, yaitu F0 1/16, di antara 1 dan 2, ya, termasuk 1, berarti jumlah tambahin 1/4-nya, jadi 5/16, ya. F3 tambah F2, F besar 2, itu tambahin lagi 3/8, ya, menjadi 11/16. Fungsi distribusi 3, F3, tambahin lagi 1/4-nya, ya, keluar 15/16. Ya. Fungsi distribusi 4, lebih besar dari 4, tambahin lagi 1/16. Ya, keluarlah fungsi distribusinya. Nah, fungsi distribusi ini bisa kita gambar, ya. Distribusi peluangnya bisa kita gambar, ya, baik dia bentuk batang maupun dalam bentuk histogram, ya, ini histogram. Nah, kita dapat fungsi distribusinya berbentuk tangga, ya, kumulatifnya berbentuk tangga, ya, bentuk tangga, ya, terkadang disebut fungsi tangga, dan maksimum dia di 1, ya, lebih besar dari 4, ya, nilainya 1, ya. Oke, sampai saat ini kita sudah memahami konsep tentang kumulatif, memahami tentang distribusi peluang, memahami tentang random variable, memahami tentang sample space, titik sampel, ya. Kita akan masuk ke konsep yang namanya ekspektasi matematik, ya. Satu konsep yang penting dalam teori peluang dan statistika adalah ekspektasi matematik atau nilai ekspektasi atau nilai harapan atau harapan matematik, ya. Misalkan 2 uang logam dilempar secara bersamaan sebanyak 16 kali. 2 uang logam lempar bersama 16 kali. Misalkan random variable X menyatakan banyaknya sisi angka, ya, yang muncul pada setiap pelemparan. Karena ada 2, berarti bisa dua-duanya angka, ya, angka-angka, atau cuma 1 angka setiap pelemparan, ya, atau tidak sama sekali keluar angka. Maka random variable X dapat bernilai 0, tidak sama sekali keluar angka, 1 hanya 1 keluar angka, dua-duanya angka 2. Ya. Misalkan pada eksperimen tersebut dicatat berapa kali munculnya 0, berapa kali 1, atau 2 sisi, ya, dua-duanya angka, dan diperoleh hasil masing-masing dalam percobaan, ya, 16 kali percobaan itu, maka keluarlah 4 kali dia itu tidak pernah keluar angka, 7 kali keluar angka 1, dan 5 kali keluar dua-duanya angka, sehingga 16 kali percobaan 4, 7, 5, ya. Maka kita bisa menunjukkan hasil percobaannya, ya, tidak pernah keluar angka 4 kali, sekali 7 kali percobaan keluar 1 angka, ya, 5 kali percobaan keluar dua-duanya angka, dari 4 tambah 7 tambah 5, ya,
16 kali percobaan. Kira-kira inilah percobaannya, ya, 16 kali percobaannya. Maka ekspektasinya adalah, ya, ya, peluangnya itu kan peluang dari 0, X0 itu adalah 4 per 16, sehingga kita bagi semua 16 kan. Jadi 4 dikali 0, 7 kali 1, ditambah 5 kali 2 dibagi 16, karena distribusi peluang 4 itu 4 per 16, sampel space-nya 16. Distribusi 7 itu 7 per 16. Distribusi peluang 5 itu 5 per 16. Ya. Jadi 0 kali 4 ditambah 1 kali 7 tambah 2 kali 5 dibagi 16 itu 1,06. Ya. Ekspektasi, harapan matematik, nilai harapan munculnya angka itu di atas 1, yaitu 1,06. Ya. Nah, nilai ekspektasi untuk suatu peubah acak diskrit, random variable diskrit X besar, yang memiliki nilai yang mungkin, ya, nilai yang mungkin realnya X1, X2, dan Xn, nilai harapan dari random variable X didefinisikan sebagai ekspektasi X, nilai X, dikali probability random variable X sama dengan X1, nilai X2, dikali probability random variable X sama dengan X2, ditambah seterusnya sampai nilai Xn, dikali probabilitas random variable X sama dengan Xn. Secara matematis ditulis ekspektasi X adalah penjumlahan semua nilai perkalian antara, ya, nilai Xi dikali probabilitas random variable X sama dengan Xi. Ya. Dan kita tahu bahwa definisi probabilitas random variable X sama dengan Xi adalah fungsi probabilitas atau distribusi peluang Fxi. Ya. Maka ekspektasi X didefinisikan sebagai X1 dikali, ya, fungsi probabilitas distribusi peluang Fx1, X2 ditambah X2 kali distribusi peluang X2, ditambah dan seterusnya sampai Xn dikali distribusi peluang Xn. Ya, secara umum, ya, ekspektasi random variable X adalah penjumlahan untuk semua peubah acak X dikalikan distribusi peluangnya. Ya. Sebagai kasus khusus, bila peluang setiap sampel Xi adalah sama, yaitu 1/n, ya, sama semua, ya, maka X1 kali 1/n, X2 tambah X2 kali 1/n, seterusnya Xn tambah 1/n, atau X1 tambah X2 seterusnya sampai Xn dibagi n. Nah, ini yang disebut dengan rataan atau rata-rata, prerata atau mean aritmatik, dan dilambangkan sebagai mu. Ya, kalau dia sama semua, kebetulan sama semua peluangnya, ya dia tinggal sampelnya saja dibagi sejumlah sampel itu. Kita biasa mengenal adalah rata-rata. Maka kita bisa definisikan, misalkan random variable X adalah peubah acak dengan distribusi peluang Fx, maka nilai harapan atau rataan random variable X adalah mu sama dengan ekspektasi random variable X, penjumlahan semua, ya, nilai peubah X dikalikan dengan distribusi peluangnya, ya, fungsi distribusi peluangnya. Ya. Sejauh ini kita memperkenalkan mu sebagai mean aritmatik. Ya. Oke, kita lihat contoh. Tinjau kembali contoh pelemparan dua uang logam. Ruang sampel dari pelemparan dua uang logam itu ada AA, AG, GA, GG. Maka, ya, probabilitas random variable X sama dengan 0. Ya, artinya tidak ada angka yang keluar, sehingga hanya ada sampel poinnya GG itu 1/4. Probabilitas random variable X sama dengan 1, ya, itu ada 2, ada AG, GA, itu jadi setengah. Ya. Probabilitas random variable X sama dengan 2, itu cuma AA, yaitu 1/4. Ya. Maka rata-rata banyaknya sisi angka yang muncul
pada pelemparan dua buah uang logam itu adalah mu, ya, sama dengan ekspektasi random variabel X, ya, variabel 0 dikali peluangnya seperempat, ditambah variabelnya 1 dikali peluangnya setengah, ditambah variabel 2 peluangnya seperempat sama dengan 1. Jadi bila seseorang melantumkan dua uang logam secara berulang-ulang, maka rata-rata dia memperoleh satu sisi angka A yang muncul pada setiap lemparan. Itulah arti dari mu atau mean aritmatik atau ekspektasi random variabel. Oke, contoh berikutnya. Dalam sebuah permainan dengan dadu, sebuah pemain mendapat hadiah Rp20 jika muncul angka 2. Dadu, kita tahu dadu kemunculannya 1 sampai 6. Kalau muncul angka 2, 40. Jika muncul angka 4, dia membayar 30. Jika muncul angka 6, ya. Jadi jika muncul angka 2, bayar, dia mendapat 20 rupiah jika muncul angka 2. 40, dia dapat 40 jika muncul angka 4. Tapi membayar 30 jika muncul angka 6. Nah, sementara pemain itu tidak menang atau kalah jika keluar angka yang lain. Jadi kalau keluarnya angka 1, dia tidak ada kalah menangnya. Keluar angka 2, menang 20. Keluar angka 3, kalah. Keluar angka 3, tidak bayar, ya, tidak menang dan tidak kalah. Keluar angka 4, kalah 30. Ya. Keluar angka 4, menang 40. Keluar angka 5, tidak bayar, tidak kalah. Keluar angka 6, bayar 30. Sehingga kita bisa melihat sementara setiap angka keluar, itu peluangnya 1/6, rata sekali. Sehingga kita bisa melihat jika outcome-nya 1, maka XI-nya 0, ya, tidak kalah, tidak menang. Jika outcome-nya 2, maka dia mendapatkan Rp20. Jika outcome-nya 3, maka dia tidak mendapatkan dan tidak membayar. Jika outcome-nya 4, dia mendapat Rp40. Jika outcome-nya ganjil tadi, outcome ganjil, tidak membayar, tidak menerima. Tapi jika outcome-nya 6, dia membayar 30. Sehingga ekspektasi nilai harapannya adalah XI dikalikan fungsinya, jumlahkan semua. Jadi 0 kali 1/6, ditambah 20 kali 1/6, ditambah 3 kali 1/6, 0 kali 1/6, ditambah 40 kali 1/6, ditambah 0 kali 1/6, ditambah minus 30 kali 1/6, keluarlah angka 5. Ya, keluarlah angka 5. Jadi, si pemain diharapkan memenangkan Rp5. Ya, jadi kalau gamenya demikian, ya artinya peluang menangnya ada sebesar Rp5. Ya. Nah, itulah bagaimana kita membuat suatu aturan, ya, untuk melihat peluang kemenangannya. Contoh 7. 3 uang logam dilempar secara bersamaan. Pemain mendapat Rp5 bila muncul semua sisi angka. Di 3 uang logam. Berarti sampel space-nya ada 2/3 dan 8. Nah, pemain mendapat Rp5 jika muncul sisi angka atau semua sisi gambar. Jadi semua sisi angka atau semua sisi gambar. Dan membayar Rp3 bila muncul sisi angka 1 atau 2. Berapa harapan kemenangannya? Ya. Ini rule-nya dikasih, aturannya dikasih, maka ruang sampelnya sudah jelas, 2/3 dan 8. Ya. Misalkan random variabel X menyatakan besarnya kemenangan dalam rupiah. Ya. Kemungkinan nilai Y adalah Rp5 bila kejadiannya adalah semua keluar angka atau semua keluar gambar. Maka ada 2 di situ. Peluangnya berarti 2/8. Yang muncul dan membayar Rp3 jika kejadiannya, ya, kombinasi angka gambar, ya. Berarti sisanya ada 6. Ya, ada 6 kan? 6/8 atau 3/4, ya. Ya, jadi kita bisa melihat
probabilitas peluang event 1, di mana angka semua, gambar semua, ada 2 di sana, dari per 8 seperempat. Ya. Probabilitas event 2, yaitu kombinasi, ada gambar, ada angka, itu sisanya 6 per 8 atau 3 per 4. Maka nilai harapan si pemain adalah, ya, peluangnya, ya, dikalikan nilainya tadi 5, kali peluangnya seperempat, ditambah nilainya minus 3, kalau peluangnya 3 per 4, yaitu sama dengan min 1. Artinya apa? Si pemain akan kalah sebesar Rp1 setiap lemparan 3 mata uang. Ya, inilah kira-kira bagaimana bandar membuat aturan sehingga memang berat ke bandarnya, ya, kalah ke pemain Rp1. Oke. Latihan silakan, pengiriman 9 buah komputer mengandung 2 buah yang cacat. Ya, sebuah sekolah membeli secara acak 3 dari 9 komputer yang ditawarkan, berapa rata-rata komputer yang rusak yang diterima oleh sekolah itu, yang mirip contoh tadi. Oke. Nah, bagaimana counting teknik itu digunakan, ya? Digunakan di dalam teori peluang ini, kita lihat, ya. Bagaimana counting teknik minggu lalu digunakan. Ya. Kita kebayang kalau misalnya sampel poinnya banyak, ya, tentu kalau dihitung secara manual akan sulit, tapi kalau dihitung dengan counting teknik, dengan kombinasi, ya, permutasi kombinasi, ya tentu ya sudah ada algoritmanya untuk menghitungnya. Sebuah panitia beranggotakan 3 orang, ya, dipilih secara acak dari 4 orang mahasiswa teknik telekomunikasi dan 3 orang mahasiswa dari teknik elektro. Berapa nilai harapan banyaknya mahasiswa teknik telekomunikasi yang terpilih dalam panitia tersebut? Ya. Jadi tersedia ada 7 orang, 4 dari TT, 3 dari TE, yang dipilih 3. Jadi ruang sampelnya tersedia 7, diambil 3, kombinasi 7, 3. Ya. Dari 7 orang diambil 3. Ya. Kombinasi 7, 3 adalah 7 faktorial dibagi 3 faktorial dibagi 7 kurang 3 faktorial, 4 faktorial, berarti 7 kali 6 kali 3 dibagi 1 kali 2 kali 3, berarti bagi 6. Ya, 7 kali 6 kali 5, berarti tinggal 7 kali 5, 35. Ya, 35 pembaginya. Nah, berapa kemungkinan TT kepilih? Bisa sebut saja random variable X, ya, menyatakan jumlah mahasiswa terpilih dari mahasiswa panitia tersebut. Jadi bisa didapat dari 4 orang dari TT, jadi kombinasi dari 4, X, dan sisanya dari TE, 3 dari 3 kurang X. X-nya kalau udah kepilih dari 4 itu. Ya. Nah, ini sudah merupakan fungsi. Ya. Jadi merupakan fungsi yang dinyatakan dalam kombinasi. Kita bisa membayangkan sehingga kalau misalnya 4 ini jumlahnya seluruh mahasiswa 4.000 orang, 400 orang, dipilih 3, ya, dari 2 jurusan, ya. Tidak mungkin lagi kita mengerjakan secara manual, tapi mengerjakan secara algoritma atau ya aplikasi, ya, kombinasi digunakan, ya. Kalau masih sedikit masih bisa dihitung, ya. Jika X 0, ya 40 itu 1, ya. 33 itu 3, kalau dia X berarti 3 kurang 0, ya. Keluar 1 kali 1, ya. 401, 33 juga 1, berarti 1 kali 1, 1. Tadi sampel space-nya 35, berarti 1 per 35. Ya. Distribusi peluang F1, berarti X-nya 1. 41 itu adalah 4 dibagi, ya, 1 faktorial, 3 berarti 4. 3 kurang 1, 2. Ya. Tinggal 3, jadi 4 kali 3, 12.
dibagi sampel space 35, maka distribusi peluang F1 12/35. Masih bisa kita hitung. F2 42, berarti 4 bagi 2 faktorial, 4 faktorial bagi 2 faktorial bagi 2 faktorial. Ya, berarti 4 kali 3 bagi 2, masih bisa dihitung. Ya, 2 kali 3 6, ya C42 itu 6. C3 X-nya 2 berarti 31, itu 3, ya. 6 kali 3 18/35 masih bisa dihitung, ya. Tanpa alat hitung masih bisa dihitung. Ya, kalau 4 ini pasti 1, ya. Ya kalau 3 ini 4, ini 1, ya 4 kali 1 3, 3/4/35 masih bisa dihitung tanpa alat hitung, ya, tanpa alat bantu hitung. Kalau karena sedikit, tapi kalau udah ratusan, ribuan, ya cukup merepotkan. Nah, nilai harapan banyaknya mahasiswa TT dalam panitia tersebut, ya kita sudah dapat distribusi peluangnya. Nah, tinggal mengalikan 0 dikali 1/35 ditambah 1 kali 12/35 ditambah 2 kali 18/35 ditambah 3 kali 4/35. Keluarlah 1,7. Jadi secara rata-rata terpilih 1,7 orang mahasiswa teknik telekomunikasi dalam panitia yang beranggotakan 3 orang tersebut. Misalkan random variabel X adalah peubah acak diskrit dengan distribusi peluang Fx, pandang sebuah peubah acak baru Gx yang bergantung pada X. Nilai harapan peubah acak dari fungsi Gx, ya, jadi Gx juga adalah random variabel, ya. Maka ekspektasi dari Gx yaitu X-nya menjadi Gx, jadi Gx kali Fx, penjumlahan dari semua fungsi X, ya. Nilai harapan dari suatu fungsi di mana dia bergantung ke X, ya fungsi itu dikalikan densitasnya. Contoh, banyaknya mobil yang masuk ke tempat cuci mobil antara jam 13 sampai jam 14. Setiap hari mempunyai distribusi peluang, ini peluang mobil, ya. 4 mobil yang masuk, peluangnya 1/12. 5 mobil yang masuk pada 1 jam itu, peluangnya 1/12. 6 mobil yang masuk pada jam 13-16 itu peluangnya 1/4. 7 mobil masuk, peluangnya 1/4. 8 mobil yang masuk, peluangnya 1/6. 9 mobil yang masuk, peluangnya 1/6. Ya. Dijumlahkan semua, pasti ini 1 yang di bawahnya. Misalkan ada fungsi baru, yaitu untuk membayar upah, yang juga dikaitkan dengan mobil yang masuk. Ya, juga dikaitkan dengan mobil yang masuk. Fungsi itu adalah juga fungsi random variabel G terhadap random variabel X, yaitu 2X dikurang 1. Menyatakan upah karyawan yang dibayar pada jam tersebut. Ya. Jadi fungsi mobil ada, kemudian fungsi upah juga random variabel. Hitunglah harapan pendapatan karyawan pada jam tersebut. Berapa rupiah dia dapat. Ya. Maka ekspektasi dari Gx tadi adalah ekspektasi dari fungsinya tadi, 2X kurang 1, itu menjadi fungsinya 2X kurang 1 dikali ya, distribusi peluangnya, dijumlahkan untuk semua X. Ya, jumlahkan untuk semua X. Ya. Nah, untuk X sama dengan 4, berarti 4 kali 28 kurang 1, 7. Berarti 7 dikali 1/12. Ditambah X sama dengan 2. 5 kali 2, 10, kurang 1, 9. Kali 1/12. Ditambah 6. Ya. 6 kali 2, 12, kurang 1, 11. Dikali 1/4. Ya. 7. Berarti 7 kali 2, 14, kurang 1, 13. Dikali 1/4. 8, 8 kali 2, 16. Kurangin 1, 15. Dikali 1/6. 9, 9 kali 2, 18, kurang 1, 17, dikali 1/6 peluangnya. Jika dijumlahkan semua, maka keluarlah 12,67 nilai harapan dari pendapatan karyawan pada jam 13 ke jam 16 tersebut. Ya. Bagaimana fungsi dari fungsi random variabel yang terikat dengan suatu fungsi distribusi, ya, juga adalah random variabel.
Oke. Peluang gabungan. Bila random variabel X dan random variabel Y adalah perubahan acak dengan distribusi peluang gabungan. Ini ada peluang gabungan, ya. XY, maka nilai harapan perubahan acak gabungan ini GXY adalah fungsi GXY, ya, dikalikan distribusi peluangnya dijumlahkan untuk semua variabel X dan variabel Y, ya. Tentunya kita bicara sifat-sifat harapan matematik, ya. Untuk suatu konstanta A dan B, ekspektasi dari AX ditambah B itu adalah AX kali ekspektasi X ditambah B, ya. Nah, kita lihat di sini jika A0 berarti ekspektasi dari suatu konstanta sama dengan konstanta itu sendiri, ya, sama dengan konstanta itu sendiri jika A0. Jika B0, ya, jika B0 berarti ekspektasi dari AX sama dengan A ekspektasi X, ya, konstantanya dikali ekspektasi X, ya. Teorema 2, ekspektasi dari suatu fungsi, ya, penjumlahan juga dua fungsi random variabel, ya, sama dengan penjumlahan ekspektasi dari masing-masing fungsi tersebut, ya. Teorema 3, ya, ekspektasi dari random variabel gabungan XY dijumlahkan, jadi dia bersifat linier, sama dengan masing-masing peluang gabungan dari itu dijumlahkan ekspektasinya, ya. Dia teorema 2, teorema 3 menunjukkan bahwa sifat-sifat harapan matematik, ekspektasi matematik bersifat linier, ya. Demikian juga jika random variabel X dan random variabel Y adalah perubahan acak sembarang, maka ekspektasi penjumlahan dari dua random variabel ini sama dengan penjumlahan ekspektasi masing-masing random variabelnya, ya. Teorema 5, ya, jika X dan Y adalah, jika random variabel X dan random variabel Y adalah perubahan acak bebas, maka ekspektasi dari perkalian random variabel itu sama dengan perkalian random variabel ekspektasi masing-masing. Ya, sifat-sifat ini digunakan untuk menghitung, ya, random variabel suatu fungsi, ya. Nah, kita lihat kembali contoh sebelumnya, ekspektasi dari 2X kurang 1, kita tahu tadi contoh sebelumnya, ada random variabel X, di mana variabel X sama dengan 4, ya, probabilitas random variabel X sama dengan 4/12, probabilitas random variabel X sama dengan 5/12, probabilitas random variabel X sama dengan 6 sama dengan 1/4, probabilitas random variabel X sama dengan 7 sama dengan 1/4, probabilitas random variabel X sama dengan 8/6, probabilitas random variabel X sama dengan 9/6. Kita sudah diberikan ini. Kemudian ditanya ekspektasi dari fungsi 2X kurang 1. By definisi tadi adalah 2 dikalikan ekspektasi X dikurangi 1. Sementara ekspektasi X kita tahu tadi, sudah kita tahu atau dihitung kembali, X 4 dikali 1/12, tambah 5 kali 1/12, tambah 6 kali 1/4, tambah 7 kali 1/4, tambah 8 kali 1/6, tambah 9 kali 1/6, kita dapat ini menjadi 41/6. Ya, kalau ini dikali 2, menjadi 82 dibagi 6. Kalau dikurangin 1, ya, inilah hasilnya dari ekspektasi 2X kurang 1. Ya. Contoh berikutnya. Sepasang dadu dilemparkan, tentukan nilai harapan jumlah angka yang muncul. Ini sepasang dadu dilempar, tentukan nilai harapan yang muncul. Ya. Misalkan random variabel X menyatakan angka yang muncul pada dadu pertama, dan random variabel Y menyatakan angka yang muncul pada dadu kedua. Yang ditanya jumlah harapan angka yang muncul, berarti random variabel X dan random variabel Y, ekspektasinya kalau dijumlahkan itu berapa? Ini by definisi sama dengan ekspektasi dua random variabel, penjumlahan dua random variabel sama dengan penjumlahan
ekspektasi masing-masing random variabel tersebut. Jadi penjumlahan EX ditambah EY. Ya. Kalau kita sudah tahu X dan perubahannya, maka tinggal kita mengalihkan 1 kali 1/6, 2 kali 1/6, 3 kali 1/6, 4 kali 1/6, dan seterusnya, itu 7/2. Karena dadunya seimbang, maka ekspektasinya juga 7/2. Maka kita bisa 7/2 tambah 7/2 sama dengan 7. Ya. Nah, sejauh ini kita sudah memahami ekspektasi matematik, ya, memahami kumulatif, memahami min, ya, memahami fungsi distribusi, memahami peluang gabungan, memahami fungsi ya, yang juga random variabel. Nah, kita masuk ke apa yang disebut dengan variansi dan kovariansi. Ya. Variansi, kita sudah memahami bahwa nilai harapan perubahan acak random variable X sering disebut rataan, min, dan dilambangkan dengan mu. Nah, tetapi rataan tidak memberikan gambaran dispersi atau pancaran data. Rataan dari masing-masing perubahan acak berbeda, mungkin sama. Ya, perubahan acak berbeda mungkin sama, meskipun distribusinya tidak sama. Oleh karena itu diperlukan besaran lain yang menggambarkan sebaran data. Ya. Selain rataan, besaran lain yang sangat penting dalam probabilitas statistik adalah variansi, simpangan baku, dan kovariansi. Ya. Data tersebar di daerah min, ya, 1 simpangan baku, 1 deviasi, berapa ya kira-kira semua peluang yang mungkin untuk 1 simpangan baku kiri kanan, kira-kira itu. Dia akan berada, kalau dia normal, dia akan berada kira-kira 68%. Kalau 2 simpangan baku, maka probabilitasnya berada di 95%. Ya. Di 3 simpangan baku, kalau dia normal, dia berada 99,7%. Ini kira-kira kita butuh variansi untuk melihat sebaran pancaran data, keberadaannya di sekitar berapa persen. Ya, definisi, misalkan random variable X adalah variabel random dengan distribusi peluang Fx dan rataannya mu, maka variansi dari random variable X disimbolkan sigma kuadrat. Ya, adalah ekspektasi dari ya, random variable X relatif terhadap rataan mu dikuadratkan. Ya. Jadi sebaran datanya direlatif terhadap mu, baik yang di kiri mu maupun yang di kanan mu, tapi karena dia dikuadratkan maka nilainya positif. Ya. Karena kuadrat negatif, kuadrat positif, dia positif. Yaitu nilainya terhadap mu, sebaran nilainya, X-nya terhadap mu dikuadratkan, ya dikalikan dengan pro distribusi peluangnya, fungsi distribusi peluangnya Fx. Ya. Inilah definisi dari ya variansi yang disimbolkan dengan sigma kuadrat. Apa maknanya? Jika variansinya besar, maka distribusinya dia akan melebar. Ya. Jika variansinya kecil, ya variansinya kecil, ini setara juga dengan simpangan bakunya kecil, maka data akan berkumpul di sekitar mu atau gambarnya akan meruncing, ya, berkumpul di sekitar mu, dia akan mendorong ke atas. Inilah makna dari mu, variansi, dan simpangan baku, di mana simpangan baku atau deviasi, standar deviasi adalah akar dari variansi, akar dari sigma kuadrat yang disebut dengan sigma. Sigma adalah simpangan baku atau standar deviasi, sigma kuadrat adalah variansi. Ya, untuk menggambarkan sebaran data di sekitar rataan. Ya, jadi interpretasi nilai dari bahwa acak X terhadap mu berarti direlatifkan terhadap center, ya, direlatifkan terhadap center. Berapa penyimpangannya dari pengamatan terhadap rataannya? Karena dikuadratkan, ya maka dia variansinya akan kecil.
untuk nilai yang pengurangannya kecil. Dengan kata lain, jika nilai X cenderung terkonsentrasi dekat mu, maka variansinya kecil. Ya. Sedangkan jika dia rataannya jauh, nilainya jauh, ya, relatifnya jauh terhadap mu, maka variansinya besar. Dia semakin, itulah yang biru. Perhatikan bahwa variansi selalu positif. Mengapa? Karena dikuadratkan yang negatif dan positif adalah positif. Sementara fungsi peluang, distribusi peluang fx, itu juga adalah positif. Maka positif kali positif, maka variansi selalu positif. Karena variansi selalu positif, maka simpangan bagus, standar deviasi, juga positif. Karena akar pangkat 2 dari positif adalah positif. Ya. Contoh 12. Diberikan distribusi peluang, ya, random variable X, probabilitas random variable X untuk X sama dengan 1, itu 0,3. Ya. Probabilitas random variable X untuk X sama dengan 2, itu 0,4. Probabilitas random variable X untuk X sama dengan 3, 0,3, diberikan atau digambarkan seperti tabel ini. Ya. Hitung variansinya. Pertama kita hitung dulu rata-ratanya, min-nya, mu-nya, yaitu ya X dikalikan fx-nya, jumlahkan semua, 1 kali 0,3 tambah 2 kali 0,4 tambah 3 kali 0,3 sama dengan 2. Ya. Kemudian dikurangkan tadi X dengan mu tadi 2, 1 kurang 2 kuadrat, min 1 kuadrat, kalikan fx-nya, kalikan 0,3. 2 kurang 2, 0. Ya. Kuadrat, ya 0. 3 kurang 2, 1. Kuadrat, 1 kuadrat kali 0,3. Jadi 0,3, di sini 0, ya, di sini 0,3, berarti 0,3 ditambah 0,3, 0,6. Jadi variansinya 0,6. Ya. Simpangan bakunya akar dari 0,6. Ya. Jadi variansi, ya, sigma kuadrat juga dapat dihitung dengan rumus lain yang lebih mudah, yaitu ekspektasi dari X kuadratnya. Jadi X-nya dikuadratkan dulu, kemudian hasil perkaliannya dikalikan dengan fx, kita dapat ekspektasi X kuadrat. Jadi ekspektasi dari X kuadrat, X-nya, ya, random variable X-nya dikuadratkan, dikalikan dengan fungsi distribusi peluangnya, kita dapat EX kuadrat. Baru nanti dikuadratkan mu-nya, ya, rataan tadi, min-nya, tapi dikuadratkan. Nah, juga bisa menghitung variansi, ya. Bisa dalam bentuk umum, ekspektasi X pangkat N, ya, N-nya 2 namanya variansi, N-nya 1 namanya min. Ya. Misalkan random variable X menyatakan banyaknya bagian cacat dari suatu mesin bila 3 suku cadang diambil secara acak dari proses produksi. Distribusi peluangnya dikasih tahu, ya, random distribusi peluang, probabilitas peluang random variable X sama dengan 0, artinya tidak ada yang cacat, itu 0,51. Random variable X sama dengan 1 cacat, itu 0,3 peluangnya. Random variable X 2 yang cacat dari 3 yang diambil, peluangnya 0,1. Semua cacat X sama dengan 3, itu 0,01. Maka kita bisa tahu min-nya, rata-ratanya, 0 kali 0,51 tambah 1 kali 0,38 tambah 2 kali 0,1 tambah 3 kali 0,01, jawabnya 0,61. Ya. Jika X kuadrat, X-nya dikuadratkan dulu, 0 kuadrat kali 0,51 ditambah 1 kuadrat kali 0,38, 2 kuadrat 4 kali 0,1, 3 kuadrat 9 kali 0,1 dijumlahkan, itu adalah ekspektasi dari X kuadrat. Didapat 0,87. Variansi adalah ekspektasi dari X kuadrat kurang mu kuadrat dari 0,61. Maka 0,87 dikurang 0,61 kuadrat, 0,4979. Nah, bagaimana variansi itu dapat juga ditentukan dari ekspektasi X kuadrat dikurang mu kuadrat. Ya. Ya. Kita kembali ke contoh sebuah panitia beranggotakan 3 orang, dipilih secara acak dari 4 orang mahasiswa.
teknik telekomunikasi, 3 orang mahasiswa TE, jadi kita sudah mendapatkan, contoh sebelumnya, kita sudah menghitung distribusi peluang random variable X, tidak ada dari TT, itu 1/35, ya. 1 orang 12/35, ya. 2 orang 18/35, 3 orang 4/75, dari fungsi tadi, fungsi distribusi peluang, fungsi fx ini, kombinasi 4, x kali kombinasi 3, 3 kurang x dibagi kombinasi 7 kurang 3 dari contoh sebelumnya. Sehingga kita mengetahui ekspektasi dari x, yaitu min 0 kali 1/35, ditambah 1 kali 12/35, tambah 2 kali 18/35, tambah 3 kali 4/35, minnya itu adalah 12/7. Nah, ekspektasi dari X kuadrat, X-nya dikuadratkan, 0 kuadrat kali 1/35, tambah 1 kuadrat kali 12/35, 2 kuadrat 4 kali 18/35, 3 kuadrat 9 kali 4/35, kita dapat 24/7. Maka variansinya adalah ekspektasi X kuadrat 24/7 dikurangi mu kuadrat, mu-nya tadi 12/7 dikuadratkan, ya, 144/49, kita dapat 24/29. Bagaimana penggunaan counting teknik dan bagaimana, ya, penggunaan rumus variansi yang dikaitkan dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi mu kuadrat. Ya. Bagaimana jika suatu fungsi X perubahan acak yang juga perubahan acak Gx yang berkaitan dengan random variable X, ya, variansi untuk perubahan acak lain yang bergantung kepada X, yaitu satu fungsi Gx yang diberikan dalam teorema di bawah ini. Misalkan random variable X adalah perubahan acak dengan distribusi peluang Fx, maka variansi dari perubahan acak, ya, Gx adalah, ya, by definisi Gx dikurangi mu-nya, kuadratkan ekspektasinya berapa, ya, yaitu jumlahkan untuk semua X, hasil pengurangannya dikuadratkan, dikalikan fungsi distribusi peluang untuk semua X, ya, untuk semua X. Contoh, hitunglah variansi dari, ya, dari fungsi Gx 2x tambah 3, bila X adalah perubahan acak dengan distribusi peluang. Jadi random variable X, ya, peluang random variable X, di mana X sama dengan 0 itu 1/4, sudah diketahui. Peluang random variable X, di mana X sama dengan 1/8, diketahui. Peluang random variable X, di mana X sama dengan 2 itu setengah. Peluang random variable X, di mana X sama dengan 3/8, maka kita mau menghitung ekspektasi Gx, ekspektasi dari 2x tambah 3. Maka ekspektasi dari 2x tambah 3 dikali fx, ya, itu sama dengan ekspektasinya dihitung ekspektasi dari 2x tambah 3 kurang mu, ya. Mu-nya berapa? Kita sudah hitung tadi, mu-nya 6, ya. Ya, kuadratkan. Jadi dapat ekspektasi dari 4x kuadrat kurang 12x tambah 9, ya. Kalikan dengan fungsi fx-nya, ya. Jumlahkan untuk semua x 0 sampai 3, ya, kita dapat 4. Jadi x-nya 0, ya. 4 kali 0, 0, ya, 0, jadi 9. 9 dikali fx 1/4 ditambah x1, ya. 1, x-nya 1 berarti 4/8 dikurangi 12 tambah 9 dikalikan 1/8 ditambahkan x2 tambahkan x3 dapat 4, ya. Ya. Variansi, ekspektasi, ya. Secara umum tadi kita dapat ekspektasi X pangkat N, jika N1 disebut min, jika N sama dengan 2, itu disebut variansi. Nah, kita memperkenalkan kovariansi, ya.
Misalkan random variabel X dan Y adalah variabel random dengan distribusi peluangnya, ya, fungsi X, Y, kovariansi dari random variabel X dan random variabel Y adalah, ya, kovariansi random variabel X dan Y adalah ekspektasi dari X dikurangi mu X kali Y dikurangi mu Y, ya, by definisi adalah nilai dari X terhadap mu X-nya dikalikan nilai dari Y terhadap mu Y-nya, ya, dijumlahkan by definisi terhadap seluruh X dan Y dikalikan fungsi dari distribusi peluangnya, di mana X dan Y adalah random variabel discrete. Ya. Ini by definisi dari kovariansi. Jadi interpretasinya, kovariansi antara dua peubah acak menunjukkan sifat asosiasi, hubungan antara keduanya. Jika kedua peubah tersebut bergerak ke arah yang sama, random variabel X membesar, ya, searah dia, sejalan, dan random variabel Y membesar, maka hasil dari X terhadap rataannya mu X-nya dan Y terhadap mu Y-nya akan cenderung positif. Nah, jika bergerak ke arah berlawanan, X membesar, random variabel X membesar, dan Y mengecil, yang berlawanan, maka perhasil kalinya X terhadap mu X dan Y terhadap mu Y-nya itu cenderung bernilai negatif. Nah, tanda kovariansi positif atau negatif menunjukkan apakah hubungan antara kedua peubah acak itu positif atau negatif. Nah, kita bisa sebut positif mendukung, negatif berlawanan. Ya, hubungan antara peubah acak itu bisa saling mendukung atau saling berlawanan. Inilah interpretasi ketika kita menggunakan kovariansi. Ya, kalau korelasi terhadap diri sendiri. Ya, kovariansi juga dapat dihitung bila dengan rumus yang lebih mudah sebagai berikut. Kovariansi XY adalah ekspektasi dari perkalian dua random variabel X dan Y dikurangi perkalian dari min masing-masing mu X kali mu Y. Ya. Ya. Kita contoh untuk menghitung kovariansi. Misalkan random variabel X adalah jumlah ballpoint warna biru dan Y dan random variabel Y adalah jumlah ballpoint warna merah. Bila dua ballpoint diambil secara acak dari kotak, dua diambil, distribusi peluang gabungannya sudah dihitung. Ya, pada contoh sebelumnya kita sudah hitung. Jadi X0, ya, Y0, 2/28, distribusi peluang gabungannya. X1, random variable X1, Y0, 9/28, X2, ya, 3/28, ya. Y1, 3/14, X0, Y1, X1, 3/14, ya. Y2 1/14, GX-nya, ya, GX-nya X0 5/14, GX untuk X1 5/18, untuk GX2 3/18, jika dijumlahkan ini semua 1. Ya. Nah, kovariansnya didefinisikan sebagai ekspektasi dari perkalian X dan Y dikurangi, ya, mu X dan mu Y. Ya. Sementara ekspektasi X, ya, atau X-nya adalah X dikali FXY, ya, untuk penjumlahan X dari 0 sampai 2, Y dari 2, atau XGX. Ya, kita dapat, ya, 3/4. Ya. Sigma Y adalah ekspektasi Y, ya, Y kali fungsi densitasnya yang dijumlahkan untuk X dan Y dari 0 sampai 2. Ya. Kita dapat setengah, sehingga diperoleh kovarian XY adalah ekspektasi X kali Y. Ya. Ekspektasi X kali Y adalah ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Dikurangin mu X kali mu Y. Ya. Kita dapat 9/56. Oke. Sifat variansi. Ya, teorema 1. Jika A dan B konstanta, maka variansi AX tambah B itu konstanta A kuadrat kali sigma, ya, variansi X. Kalau variansi X-nya sama dengan
sigma kuadrat, maka A kuadrat kali sigma kuadrat. Akibatnya jika A sama dengan 1, maka variansi dari X tambah B sama dengan variansi X, sigma kuadrat. Jika B sama dengan 0, ya, B-nya 0, maka variansi dari AX sama dengan A kuadrat dari variansi X. Jadi A kuadrat kali sigma kuadrat. Ya. Contoh 17, jika X dan Y adalah peubah acak dengan variansi, peubah acak X variansinya 2, peubah acak Y variansinya 4, kovariannya minus 2, ya. Jadi minus tadi bertentangan, yang satu besar, satu kecil, itulah variansi dari peubah acak. Dari suatu Z yang juga peubah acak dari random variabel X dan Y, yaitu 3X kurang 4Y tambah 8. Maka kita tahu variansi Z adalah variansi dari fungsi Z, yaitu 3X kurang 4Y tambah 8. Ini faktor 8-nya tidak terpengaruh, itu sama dengan variansi dari 3X kurang 4, ya, akibat teorema 1 tadi. Ya, variansi tidak mempengaruhi suatu konstanta, ya. Ini variansi A-nya 3X kurang 4, maka A kuadratnya adalah 9X kuadrat tambah 16Y kuadrat kurang 24XY. Maka variansi Z, ya, variansi X kuadrat adalah 9X kuadrat, variansi X-nya adalah tadi diketahui 2, 16 kali variansi Y-nya diketahui 4, 16 kali 4, ditambah 9 kali 2, dikurangi 24, kovariannya adalah minus 2, jadi minus 2 kali minus 24, 48, 48 ditambah 16 kali 4, 64, 48 tambah 64, ditambah 9, ya, dikali 2 tambah 18, dapat 130. Jadi variansi Z ini didapat 130. Oke, sejauh ini bagian terakhir, ya, dari peubah acak diskrit ini. Sejauh ini kita sudah memahami, ya, momen ekspektasi, ya, ekspektasi X pangkat N. Kalau N-nya 2 disebut varian, kalau 2XY disebut kovarian, kalau N-nya 1 ekspektasi X disebut min, ya. Kemudian bagian terakhir ini kita berbicara discrete random variable transformasi. Discrete random variable transformasi, jika random variable X adalah variabel acak diskrit dengan fungsi massa probabilitas atau distribusi peruang rata-rata, fungsi fx, ya, merupakan fungsi random variable X, fx, jika ada peubah acak baru yang dilambangkan, ya, juga random variable, fungsi dari random variable X, sebut saja Gx, antara nilai dari random variable Y dan random variable X memiliki relasi transformasi satu-satu, memiliki inverse, maka probabilitas fungsi massa atau densitas atau distribusi peluang Y itu adalah, ya, adalah inverse dari distribusi peluang X, ya. Inverse dari distribusi peluang X. Bagaimana min varians di random variable transformasi? Misalkan random variable X adalah variabel acak diskrit dengan minnya ekspektasi X dan variansi var X. Jika ada variabel acak baru, ya, dilambangkan dengan juga random variable, fungsi dari random variable X, sebut saja AX tambah B, untuk setiap konstanta A dan B, ya, sama dengan teorema sifat-sifat tadi random variable sebelumnya, maka ekspektasi Y itu adalah A dikali ekspektasi dari X ditambah B. Jika Y adalah AX tambah B, dan variansi Y tidak terkait dengan konstanta B, tapi dia konstanta A-nya dikuadratkan kali variansi X. Ya. Nah, jika random variabel Y sama dengan 3X tambah 2, adalah transformasi dari peubah acak X dengan probability mass function, distribusi peluangnya diberikan, ya, distribusi peluangnya fx-nya 2x tambah 1 per 16 untuk x 0, 1, 2, 3 dan 0 lainnya, maka fx-nya kalau x-nya 0,
ya 2 kali 0 tambah 1 dibagi 16 1/16. Kalau X-nya 1, 2 kali 1 tambah 1, ya 3/16. Kalau X-nya 2, 2 kali 2, 4 tambah 1, 5/16. Kalau X-nya 3, 3 kali 2 tambah 1, 7/16. Maka fungsi dari distribusi peluang ini jika dinyatakan dengan ditabelkan, kita dapat tabel antara ya X dan fungsi distribusi peluang Fx. Ya. Tentukan distribusi peluang Y, di mana Y 3X tambah 2, ekspektasi dari Y, dan variansi dari Y. Nah, min-nya kita hitung, variansinya kita hitung, ekspektasi X adalah X dibagi Fx, ya kalikan X-nya, jumlahkan dengan Fx-nya, dapat 34/16. Ekspektasi X kuadrat, ya X-nya dikuadratkan dikalikan Fx, ya 0 kuadrat kalikan peluangnya, 1 kuadrat kalikan peluangnya, 2 kuadrat kalikan peluangnya, 96/16. Variansi tadi adalah EX kuadrat kurang EX, ya. 86/16 dikuadratkan dari ekspektasinya tadi, dapat 55/64. Maka min dan variansi EY adalah ya, 3EX, karena 3X tambah 2, tapi ada faktor konstantanya, berarti 3 dikali ekspektasi X, tadi 34/16 tambah 2, dan variansinya A-nya ya dikuadratkan jadi 3 kuadrat, tapi konstantanya tidak dilibatkan, jadi kalikan variansi X. Ya. Untuk mendapatkan distribusi peluang dari Y, ya, X tambah 2, maka inverse-nya, yaitu Y kurang 2 bagi 3, ya, maka kita hitung Y-nya, kalau X-nya 0, Y-nya 2, FY-nya, ya, setelah di-inverse, FY-nya 2Y kurang 1, Y-nya 2, 2 kali 2 kurang 1 bagi 48, itu 4 kurang 1, 3/48. Y-nya 5, X0, X1, Y-nya 5, ya, distribusi peluangnya 2 kali 5 kurang 1, 9/48. X-nya 2, Y-nya 8. 8 kali 2, 16 kurang 1, 15 dibagi 48. X-nya 3, Y-nya 11. Kali 2, 22 kurang 1, 21 dibagi 48. Sehingga kita bisa melakukan tabulasi dari Y dan fungsi distribusinya. Ya, kalau kita sudah punya fungsi distribusinya, maka kita bisa menghitung ekspektasi dari Y dikali fungsi peluang distribusinya, jumlahkan, ya dapat 67/8, variansinya, ya kita tinggal menghitung, ya ekspektasi Y kuadrat, kuadratkan Y-nya kali peluangnya, jumlahkan, maka variansinya kita dapat EY kuadrat dikurang tadi EY-nya, ya dapatlah sama hasilnya 495/64, ya. Demikian konsep, teori, dan contoh-contoh dari pertemuan kelima ini terkait dengan peubah acak diskrit, ya. Akan masuk ke kuisis yang bertujuan untuk mereview, ya, memberikan nilai kuis, dan juga memberikan absensi. Ya, siapa yang kuis, ya dia yang absen. Ya, mau kuliah, mau nggak kuliah, yang penting mau tidur, nggak tidur, yang penting ikut kuis. Ya, nah kita bocorkan dulu, kita bahas dulu, baru kita kuis, kita review dulu. Kita lihat karena ini berfungsi review, maka kita review ya pertemuan kita hari ini. Suatu fungsi bernilai real yang harganya ditentukan oleh tiap titik dalam ruang sampel dinamakan peubah acak. Ya. Ini adalah definisi dari random variable, jawabnya benar. Ya. Fungsi yang memberikan penaksiran probabilitas atau peluang dari variabel acak diskrit pada nilai tertentu disebut probability mass function. Ya. Disebut juga distribusi probabilitas. Disebut juga fungsi distribusi probabilitas, Fx, ya, PMF, ya, nama-nama lain dari distribusi peluang. Fungsi Fx adalah probability mass function, PMF, atau distribusi peluang suatu peubah acak diskrit
X. Bila untuk setiap hasil X yang mungkin berlaku, ya, nilai dari fungsi fx selalu positif, lebih besar dari 0. Jika dijumlahkan untuk semua nilai X, dia jumlahnya 1, maka probabilitas random variable X bernilai X sama dengan fungsi probabilitas max function fx. Maka ini adalah semua benar. 1, 2, 3 ini adalah kondisi benar dari PMF. Oke. Ruang sampel dari urutan 3 lemparan koin yang adil berjumlah 2/3, karena 3 lemparan, 8. Kemungkinan urutan keluarnya, sampel space-nya, itu dari head, 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 sampai tail, 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 yang jumlahnya 8. Jika random variable X adalah variabel acak yang menyatakan angka tersebut adalah head, jadi head-nya bisa, range-nya bisa 0, tidak ada head-nya, ada 1 head, ya, Rx-nya 1, ada 2 head, X-nya 2, variabelnya 2, ada 3 head, head-nya 3. Maka distribusi probabilitas peluang di random variabel X sama dengan 0, tidak ada head. Artinya tail, tail, tail semua itu adalah hanya ada 1, yaitu 1/8, jawabnya A. Ya. Distribusi peluang di random variable X sama dengan 1, itu ada di head-nya 1, ya, HTT, THT, sama TTH, berarti jumlahnya ada 3 dari 8, berarti 3/8, jawabnya C. Ya. Distribusi peluang di random variable X sama dengan 2, ada 2 head, berarti HTH, THH, sama HHT, ya. Ada 3 dari 8, maka peluang distribusi peluangnya adalah 3/8. Distribusi peluang untuk random variable X sama dengan 3, semua head, berarti head, 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 cuma ada 1. Maka 1/8, jawabnya A. Ya. Selanjutnya distribusi kumulatif. Ya. Suatu perubahan acak distribusi peluang X dinyatakan dari fungsi distribusi kumulatif X adalah probabilitas peluang random variable X lebih kecil dari nilai X. Ya. Jumlah untuk semua X itu, dari seluruh nilai X. Jawabnya adalah, ya, definisi dari kumulatif. Ya, jawabnya benar. Oke, kita masuk aplikasi contoh-contoh. Umur dari semua pemain drama pada suatu perguruan tinggi dilambangkan dengan variabel acak X dan mempunyai distribusi probabilitas kumulatif. Kumulatif probability distribution pada tabel berikut ini sudah ditabelkan, ya. Jadi kumulatifnya dan random variabel X-nya umur 17, kumulatifnya sudah lebih kecil dari 17 itu 0. Berarti semua pemain itu berada di atas 17 tahun ke atas, ya. Lebih kecil dari 17 itu 0. Nah, tentukan distribusi peluang untuk usia 20. Jadi usia 20. Distribusi peluangnya, jadi F kecil X-nya, fungsinya. Maka Fx 20 dikurangi 19. 0,90 dikurang 0,48. Karena 0,90 ini adalah kumulatif, ya. Kumulatif. Ya, 0,42. Distribusi kumulatif sebagai berikut diketahui. Distribusi kumulatif, ya, ini distribusi kumulatif untuk random variable X sama dengan min 2, kumulatifnya 0,12. Untuk random variable X kumulatifnya 0,23, 1 0,48, kumulatifnya 0,76 untuk X sama dengan 3, ya. Random variable X sama dengan 5, kumulatifnya 0,9A, dan 6, kumulatifnya 1, ya. Maka dari sini berapa ekspektasi X? Maka ekspektasi X adalah variabel X dikalikan distribusi peluang X, fungsi distribusi peluang X. Maka dari kumulatifnya ini kita harus tentukan dulu fungsi distribusi peluangnya, yaitu Fx kecilnya. Kita harus tahu F-2 berapa, 0,12, F0-nya berapa, dikurangkan 0,12, F1-nya berapa, F3-nya berapa, F5-nya berapa, F6-nya berapa. Ya, kita akhirnya bisa mengetahui fungsinya. Ada nilai X-nya, kalikan dengan fungsinya, jumlahkan dapat ekspektasinya.
Jawabnya 2,11. Ya. Jika seseorang membeli sebuah lotre, maka ia dapat memenangkan hadiah pertama 50 juta atau hadiah kedua 20 juta. Masing-masing dengan probabilitas peluangnya yang 50 juta 1 per mil dan yang 20 juta 3 per mil, 3 per 1000. Berapa seharusnya harga yang fair untuk lotre tersebut? Ya, maka harga yang fairnya adalah peluangnya, nilainya, manfaatnya dikali peluangnya 50 juta kali 0,01 ditambah 20 juta manfaatnya dikalikan peluangnya 0,003 dapatlah 110.000. Maka kalau kita jadi bandar, juallah harga lotrenya untuk mendapatkan 50 juta dan 20 juta ini di atas 110.000, katakanlah 150.000, maka bandar selalu menang di sini. Ya. Oke. Contoh 12. Pada pengiriman, kalau tadi 8, sekarang 6 pesawat TV berisi 2 rusak. Sebuah hotel membeli 3 pesawat TV secara acak. Jadi 6 pesawat TV, 2 rusak. Berarti 4 baik, 2 rusak dari 6. Ya, dibeli 3. Ya, beli 3 dari kiriman tersebut. Bila random variable X menyatakan banyaknya TV yang rusak yang dibeli hotel, tentukan nilai harapan ekspektasi dari X jika diketahui distribusi peluang X sebagai berikut. Ya, dia sudah diketahui, tapi kita bisa hitung. Ya, perhitungan kita bisa hitung, contoh seperti tadi, ya, menggunakan kombinasi, kita bisa hitung, tapi dalam soal ini sudah hasil hitungannya sudah diberikan, jadi probabilitas random variable X sama dengan 0, tidak ada yang rusak 0,2, probabilitas random variable X rusak 1 sama dengan 0,6, ya hasil hitungannya, probabilitas random variable X rusak semuanya 0,2, maka ekspektasinya adalah 0 kali 0,2 tambah 1 kali 0,6 tambah 2 kali 0,2 jika dijumlahkan sama dengan 1. Ya. Nah, pada soal yang sama, tentukan variansinya. Ya. Jika diketahui distribusinya sudah diketahui pada soal yang sama, tentukan variansinya. Kita sudah tahu ekspektasi dari X sama dengan 1, ekspektasi dari X kuadrat. X kuadrat, kuadratkan X-nya 0 kuadrat kali 0,2 ditambah 1 kuadrat kali 0,6, ya, tambah 2 kuadrat kali 0,2, berarti 0,6, ya 24, tambah 0,08, ya, 1,4. Ya. Variansinya adalah 1,4 dikurang tadi ekspektasi X-nya 1, berarti kuadrat, 1 kuadrat 1, berarti 1,4 kurang 1, berarti 0,4. Standar deviasinya akar dari 0,4. Berikutnya menghitung standar deviasi, ya simpangan baku, yaitu akar dari variansi. Akar dari 0,4 yaitu 0,63. Ya. Contoh berikutnya distribusi peluang ukuran klaim untuk sebuah polis asuransi diberikan dalam tabel berikut. Jadi ada jumlah klaim 20, peluangnya 0,15, ya. Klaim 30, ukuran klaim 30, peluangnya 0,10. Klaim itu 40 klaim, peluangnya 0,05. 50 klaim peluangnya 0,2. 60 klaim itu peluangnya 0,1. 70 klaim itu peluangnya 0,1. 80 klaim itu peluangnya 0,5. Tentukan nilai harapan ukuran klaim. Nilai harapan adalah ya ukuran klaim dikali peluangnya, jumlahkan semua. 20 kali 0,15 tambah 30 kali 0,1 tambah 40 kali 0,05 tambah 50 kali 0,2 tambah 60 kali 0,1 tambah 70 kali 0,1 tambah 80 kali 0,3, maka didapat 55. Maka nilai harapannya adalah 55, jawabnya D. Ya. Nah, jika dua random variabel X dan Y, random variabel adalah perubahan acak sembarang, maka ekspektasi penjumlahan random variabel X dan Y itu sama dengan penjumlahan masing-masing ekspektasi random variabel tersebut. Ini adalah sifat yang benar. Ya. Sebuah asuransi kesehatan dasar mempunyai benefit rawat inap sebesar Rp100.000 per hari, sampai dengan 3 hari rawat inap, dan Rp25.000 manfaatnya per hari setelahnya.
banyaknya hari rawat inap X merupakan pengubah acak diskrit dengan fungsi masing-masing, ya, 1/15, ya, peluang random variabel X sama dengan K, yaitu 1/16 dikali 6 kurang K, untuk K-nya 1, 2, 3, 4, 5, dan 0 lainnya. Jadi kalau dia K1, maka 6 dikurangin 1, 5, 5/15. Jadi K1, ya, peluangnya 5/15. K2, 6 kurang 2, 4 bagi 15, maka peluangnya 4/15. K3, 6 kurang 3, 3/15, maka K3 peluangnya 3/15. K4, 6 kurang 4, 2/15, maka K4 peluangnya 2/15. K5, 6 kurang 5, 1 bagi 15, maka K5 peluangnya 1/15. Tentukan, ya, tentukan fungsi massa peluang, yaitu tadi itu adalah distribusi peluang, ya, distribusi. Tentukan ekspektasinya, nilai harapannya, ya, nilai harapannya yaitu K dikali peluangnya, jumlahkan semua, 1 kali 5/15, tapi manfaatnya berapa? 1 hari 100.000 kali peluangnya 5/15. Kalau 2 hari masih pengali manfaatnya 100.000, berarti 200.000 dikali 4/15. Kalau 3 hari, berarti 300.000 manfaat yang dia dapat, kali peluangnya 3/15. Kalau 4 hari, hari keempat dia tambah 25.000, berarti 325 ditambah dikali 2/15. Kalau hari kelima, ya, tambah lagi 25.000, maka 350 kali peluangnya 1/15, maka didapatlah 213,4 atau 213.000, ya, ekspektasi pembayaran benefit dari rawat inap itu. 213, jawabnya D, ya. Ini adalah kasus-kasus real. Distribusi peluang dari ukuran klaim untuk sebuah polis asuransi diberikan dalam tabel berikut, ya. Tentukan variansi, ya. Kita variansi. Nah, misalkan ukuran klaimnya random variable U menyatakan ukuran klaim, maka kita peroleh ekspektasi darinya adalah 20 dikali 0,15 tambah 30 kali 0,1, 40 kali 0,5, 50 kali 0,2 ditambah 60 kali 0,1, 70 kali 0,1, 80 kali 0,3 sama dengan 55. Nah, ekspektasi U kuadrat, ya, dikuadratkan dulu 20-nya dikalikan peluangnya, kuadrat tambah 30-nya dikuadratkan dikalikan peluangnya, ditambahkan 40 dikuadratkan dikali 0,5, 50 dikuadratkan dikali peluangnya, 60 dikuadratkan dikali peluangnya, 70 dikuadratkan kali peluangnya, 80 kuadratkan kali peluangnya, dijumlahkan semua, kita dapat 3.500. Maka variansinya adalah 3.500 dikurang kuadrat dari ekspektasinya tadi. Kuadrat dari 55 dikurangi 55 kuadrat. Kita dapat 475, variansinya jawabnya B. Contoh berikutnya, distribusi peluang dari ukuran klaim untuk sebuah polis asuransi diberikan dalam tabel berikut. Contoh yang tadi. Tapi tentukan prosentasi ini jadi sebab